ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nenek moyang kita, yakni Nabi Adam alaihi salam, yang pertama kali Allah berikan beliau itu adalah al-ilmu. Setelah ditiup ruhnya itu. Tiup, takkan, kemudian ditiupkan ruh. Yang pertama kali diberikan oleh Allah itu adalah al-ilmu. Apa kata Allah? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Nah, itu dalilnya. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam, apa yang pertama kali Allah berikan? Al-ilmu. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi Adam itu lebih mulia saat itu dibandingkan dengan para malaikat dan setan, iblis alaihi lanatullah. Pada saat itu dia sedang menjadi pak gurunya malaikat. Nah, dia menjadi pak guru iblis itu. Jadi pak guru dia dulu. Diciptakan Nabi Adam, tiba-tiba langsung lebih mulia daripada dua makhluk di langit yang Allah ciptakan saat itu. Tiba-tiba Nabi Adam menjadi mulia secara spontan, tanpa ada sebab, tanpa ada aba-aba, tanpa ada pemberitahuan. Tiba-tiba langsung disuruh sujud, tiba-tiba langsung disuruh beri hormat. Ini kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Adam ilmu tanpa harus belajar. Nah itu. Makanya Nabi Adam itu menjadi mulia di hadapan mereka itu. Karena apa? Li ajlil ilmi. Karena sebab ilmu. Masya Allah. Makanya sehebat apapun setan itu menjadi guru, sehebat apapun dia menjadi pak guru, menjadi mudarris setan itu kepada malaikat, tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaannya Nabi Adam alaihissalam dan keturunan-keturunan beliau. Karena Nabi Adam saat itu beliau belajar tanpa diajar, tanpa belajar. Beliau berilmu tanpa belajar. Nah, kita ini kalau sudah punya ilmu, jauh lebih mulia kita daripada malaikat. Jauh lebih mulia kita daripada pak setan. Mantan guru. Kamu jadi mantan guru atau gimana ini? Kalau jadi mantan guru berarti tidak ada bedanya Anda dengan setan. Nauzubillah. Nah, mau jadi orang mantan ustazah atau jadi mantan preman, mantan pelacur? Mantan preman? Kalau nyebut hal-hal istilah-istilah yang buruk gitu, sebut aja jelas-jelas. Jangan diperlembut-lembut. Jadi artinya kalau dilembut-lembutkan bahasa itu, senang orang mengerjakannya. Pelacur misalkan, kupu-kupu malam. Kan kupu-kupu itu indah. Makanya dia senang orang-orang itu. Apa pekerjaannya ini? Kupu-kupu malam katanya. Karena bagus masalahnya kan? Coba kalau bilang pelacur, mana dia berani? Nah itu. Masya Allah. Ya, bahkan pencuri kelas kakap pun kalau dipanggil korupsi bahagia dia. Koruptor ya, bukan korupsi, koruptor. Seneng dia. Bilang aja maling. Nah itu. Masa gara-gara nyuri sebatang pohon kecil, ya, terus dikira maling, dipenjarakan bertahun-tahun. Ini koruptor-koruptor ini berapa uang dihabiskan, berapa uang rakyat dihabiskan untuk keluarganya. Makanya cepat mati dia keluarganya itu. Karena setiap hari, setiap waktu yang masuk di dalam perutnya itu adalah uang haram. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Manabata minal haram, fannaru aulabih." Barang siapa yang memasukkan ke dalam perutnya barang-barang yang haram, fannaru aulabih, maka neraka itu lebih bagus, lebih utama ditempatkan dia itu. Ini hadis sering disebut, kata guru-guru kita, sering disebut oleh guru besar kita Dr. Al-Mufrah Bapak Maulana Syekh. Sering beliau sebut hadis ini. Ma nabata minal haram pannaru aulabih. Ma nabata minal haram pannaru aulabih. Insyaallah. Ya. Nah, makanya memegang uang itu berat itu. Jadi bendahara itu berat. Ya. Susahnya nanti dikala penting misalkan bayar COD kan, lagi kosong ini. Untung ada uang muzakarah kan, pinjam dulu, ya kan? Ake tanpa izin dari ketua, tanpa izin pengurus ake. Nah, tapi kalau bendaharanya insya Allah entahlah kayak gitulah. Amanah, insya Allah amanah. Nah, jadi ilmu itu akan menghiasi orang yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Kemuliaan,
pujian-pujian, likulil mahamid, semuanya akan memuji orang-orang yang berilmu itu. Ya, hatta semua makhluk ini di langit maupun di bumi. Antum ini kalau jalan tadi itu dari Aspuri ke sini itu, dari Pondok Antum ke sini itu, semua yang antum lewati itu bersaksi dan beristighfar kepada antum itu sampai antum balik dari tempat majelis ilmu itu. Ya, semakin jauh antum berjalan, maka semakin banyak yang akan mendoakan antum. Tapi jangan besok setelah ini antum keliling ke Pah dulu, terus ke sini. Ah, bukan itu maksudnya. Ini kok kenapa terlambat ini? Biar banyak doakan kami Ustaz, katanya. La ilaha illallah. Ya, nah itu jangan begitu. Nah, tergantung di mana mondoknya lah kan. Nah itu. Ya, bagaimana kalau pakai motor? Dihitung berapa kali putaran motornya kan, itu pahalanya itu. Nah, yang penting semua yang dia lewati itu akan mendoakannya. Bahkan luar biasanya yang namanya penuntut ilmu, saking mulianya, ya, sebelum dia melangkahkan kakinya saja dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau sudah melangkah Ustaz? Maka pahala dihitung sebagai seberapa banyak langkah kakinya. Ya, tapi jangan langkahnya kecil-kecil, pelan-pelan dia diatur caranya jalan itu, kalah-kalah Saadiyah, kayak senso. Mana Saadiyah? Hah? Mana Saadiyah? Oh itu dia, baru datang kan? Masya Allah itu. Apa kata Rasulullah SAW di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, man kharaja liyata'allama ilman ghafarallahu lahu qabla ayyaqwa. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, untuk pergi ke ma'had, untuk pergi ke majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Nah, itu qabla ayyaqwa. Jadi kita semua ini ada yang hadir ini insyaallah, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang dari pagi sampai saat ini Allah sudah hapus semuanya. Kenapa? Li ajli ta'allum. Karena kita pergi menuntut ilmu. Semakin rajin kita ma'had, semakin rajin kita pergi ke majelis-majelis ilmu, majelis dakwah Hamzan Wadi 2, maka semakin banyak dosa-dosa kita akan berguguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan pergi belajar, jangan pernah bosan pergi ke majelis ilmu, terutama jangan pernah bosan ke ma'had Darul Quran wal hadis. Itu yang paling utama. Yang paling utama di tempat kita ini adalah ma'had. Di Anjani ini yang paling diutamakan itu adalah ma'had, tidak ada yang lain. Bukan muzakarah, bukan tempat diskusi khusus, tidak ada. Yang paling utama itu adalah ma'had. Bukan pergi kondangan, bukan. Jangan meninggalkan ma'had karena kondangan. Ya, kebetulan hari Ahad besok ini ada undangan kondangan kita ini. Nah, tapi insya Allah lah kita harus ngaji dulu di ma'had kan. Karena menghadiri walimatul arsy itu hukumnya wajib. Kalau diundang, hukumnya wajib kita hadir. Kalau tidak sibuk. Bagaimana bisa kewajiban menghadiri walimatul arsy, pesta pernikahan, bisa mengalahkan kewajiban menuntut ilmu? Tidak bisa. Ya, jadi jangan khawatir. Aduh Ustaz ini tapi khawatir gitu. Kecewa orang. Anda lebih memikirkan kekecewaan orang yang belum tentu pernah memikirkan kebaikan Anda daripada guru-guru Anda, masyayikh-masyayikh. Guru-guru kita, para masyayikh kita. Kalau antum tak hadir itu kecewa beliau. Ya kok ini sedikitnya yang di kelas ini kata beliau. Mana yang lain? Kondangan apa? La ilaha illallah. Coba. Gimana ceritanya itu? Kecewa enggak beliau? Nah, tapi rata-rata kita, dedek kebanyakan kita lebih memikirkan kekecewaan orang lain daripada guru-guru kita. Nah itu. Paham kan antum itu? Ya, kalau yang sifatnya kewajiban fardu kifayah begitu, yang bisa dihadiri oleh sebagian orang, ya cukuplah mereka-mereka saja. Ya, cukuplah mereka-mereka. Tidak perlu kita ikut-ikutan, karena ada yang lebih wajib kewajiban itu. Ya. Oke lah kalau di muzakarah tidak apa-apa, tapi jangan di ma'had. Kalau ada yang buat-buat acara di jadwal ma'had, di jam ma'had, entah itu wajibkah model acaranya atau apa, seperti ngelayat dan lain sebagainya. Bukan kita tidak perlu hadir, bukan kita tidak mau hadir, tapi ada kewajiban yang harus lebih kita utamakan daripada itu. Cukuplah teman-teman kita yang
apa namanya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan ma'had, yang tidak pernah mungkin hatinya mau ke ma'had, cukuplah mereka yang hadir. Kita ini jangan sampai kita terbebani. Jangan pikirkan nanti dia kecewa kalau saya tidak hadir, biarkan mereka kecewa. Ya, yang penting jangan guru-guru kita, masyayikh kita kecewa kepada kita. Kekecewaan mereka itu sebab besar sih pengaruhnya dalam hidup kita ini. Hah? Kalian takut untuk tidak disapa? Kalian takut tidak dichat? Kalian takut tidak dijadikan teman lagi? Hah? Apakah hanya dia teman kalian di dunia ini? Lebih senang berteman sama malaikat Jibril atau pada mereka? La haula wala quwata illa billah. Nah itu ada di semua ya. Jadi semuanya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini memuji orang-orang yang menuntut ilmu. Hatta al-haitan fil bahri. Haitan itu bukan dua ular. Haitan itu artinya ikan paus, ikan yang paling besar yang berada di bawah dasar laut itu namanya haitan. Namanya haitan. Paham tom? Nah itu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun anta mustafidan, itu asalnya itu. Jadikanlah dirimu mustafidan. Mustafid hadza yakni sighah ismil fa'il. Sigatnya isim fa'il. Jadikanlah dirimu orang yang selalu mendapatkan faedah setiap hari. Bertambah pelajar, bertambah ilmu, bertambah faedah setiap harinya. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang mendapatkan faedah setiap hari selalu bertambah. Nah, ya. Jadi jangan pernah kosong hari kita itu kecuali dengan tambahan ilmu. Jangan pernah ada hari-hari kita terlewatkan kecuali apa namanya? Kecuali ilmu kita bertambah. Jangan sampai ada di semua. Jangan. Ya. Kalau hari ini tidak dapatkan ilmu, hari kemarin tidak dapat ilmu, harus menangis sebenarnya. Ya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, artinya barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, bahwa magbunun, maka sungguh dia orang itu tertipu. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, bahwa apa? Orang yang rugi, orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Nah itu ada hadisnya ini di kitab Al-Amsal wal Hikam. Man saya lupa redaksinya. Nah itu jadi jangan. Jadi setiap hari, setiap bergulir waktu, setiap hari berganti, maka ilmu kita juga semakin bertambah. Semakin bertambah. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh guru kita, Syekh kita, Syekh Mustafa Abu Zayyan, Abu Abdillah Tilimsani Al-Makki Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara beliau, menjaga beliau dimanapun beliau berada. Allah panjangkan umur beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap hari itu pengetahuan beliau itu tentang Tuhanan itu selalu ditambah oleh Allah, kata beliau. Ya kan? Setiap hari itu. Maka jadikanlah diri kita seperti itu. Setiap hari harus ada tambahan ilmu yang harus kita dapatkan. Tidak ya sama-sama doang ini Ustaz, ilmu-ilmu ini. Tidak ada ilmu yang sama itu, pasti beda-beda. Antum rajin baca, rajin pergi ngaji, pasti ada ilmu baru yang antum akan dengar itu. Makanya modelnya belajar kita itu begini caranya. Sekalipun antum pernah dengar, bahkan sering dengar ilmu itu, hadis itu, kaul itu, tulis caranya, tulis. Itulah ilmu baru kita hari itu. Penuntut ilmu yang sejati itu dia yang mendengar ilmu yang sudah sekian hari, sekian kali dia dengar, tapi ketika mendengarnya lagi seakan-akan baru dia dengar. Nah, itulah kata beliau nanti dijelaskan di sini. Itu namanya penuntut ilmu yang sejati namanya itu. Paham tuh Maza? Dari apa yang bertambah? Minal wasbah fi buhuril fawaidi. Apa yang bertambah setiap hari itu? Bertambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi. Dan berenanglah engkau wahai orang yang menuntut ilmu di lautan faedah. Kapan? Kalau kita sudah punya ilmu banyak. Kalau kita berada di majelis ilmu. Nah itu. Ini diibaratkan kita nih kalau duduk di majelis ilmu, duduk di ma'had itu seperti kita seluncuran di tengah laut. Itu di Gilikondo. Nah itulah orang yang menuntut ilmu itu. Sekalipun dia tidur, orang kalau selancaran itu tidur itu jalan nggak selancar itu? Jalan. Jadi pahalanya itu lancar orang yang menuntut ilmu itu. Ya, sekalipun dia
tidur, pahala lancar. Barokah lancar. Ilmu stop dulu, nanti belakangan. Tidur soalnya kan? Nah itu. Ya. Diibaratkan seperti wasbah fi buhuril fawaid. Berenanglah kalian, berenanglah kamu fi buhuril fawaid, di lautan faedah. Insyaallah. Ini gambaran orang-orang yang sudah banyak ilmunya, sudah banyak pengetahuannya. Jadi apapun yang dia ditanyakan, dia pasti bisa jawab. Tapi bukan sembarang jawab. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Ya. Imam Malik, imam besar, punya mazhab sendiri, ditanya 40 masalah, 37 masalah belum mengatakan la adri, la adri. Apakah beliau bodoh? Apakah beliau tidak bisa menjawab? Apakah beliau tidak tahu ilmunya? Bukan. Kenapa beliau mengatakan la adri? Bukan karena beliau tidak siap menjawab, bukan beliau karena tidak bisa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, tapi beliau perlu mengulang lagi apa yang ditanyakan itu, jawabannya. Jadi beliau tidak mau menjawab asal-asalan. Tidak mau ada jawaban yang ragu-ragu dalam hati, tidak mau. 40 pertanyaan. 37 beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Berarti kalau 37 berapa yang beliau jawab? 3. Coba. 37. Tidak bisa beliau jawab. Bukan apa? Beliau mengatakan la adri. Bukan tidak bisa jawab. Orang berilmu itu ada, orang alim itu orang yang mutahayyun bil ilmi. Orang-orang yang siap untuk ilmu. Itu namanya orang berilmu itu. Sekalipun antum tidak hafal ta'lim muta'allim, tidak hafal alfiyah, tidak hafal matan jurumiyah, tidak hafal matan zubat, tapi kalau ditanya, antum siap memberikan jawaban. Kalaupun tidak memberikan jawaban, antum siap membukakan kitab, memberikan jawaban dengan membacakan kitab. Berilmu sudah namanya itu, orang alim sudah namanya itu. Nah, paham kan antum itu? Jadi orang alim itu tidak harus dia hafal Quran, hafal hadis, apa enggak. Nah, tapi siogianya seperti itu, begitu kan? Ya seharusnya begitu, lebih baiknya begitu. Ya, biar ketika ditanya itu tidak mengatakan entar dulu ya, kitab saya masih di kos ini. Nah kan, jelek kedengaran itu kan? Nah, itu. Ustaz, apa hukumnya ini? Hukumnya ini adalah dalam kitab ini, jelaskan semuanya. Ustaz, apa hukumnya mandi? Kitab di rumah, entar dulu nanti kita jawab. Kan kurang bagus itu kan? Nah, itu. Jadi ilmu itu al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan kitab di rumah, bukan kitab di kos. Nah, paham antum itu? Nah, jadi jadikan diri kita sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan tambahan ilmu setiap hari, selalu mendapatkan pelajaran baru setiap hari itu. Ya, wasbah fi buhuril fawaid. Insyaallah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Tafaqqah, belajarlah kalian ilmu agama, karena ilmu agama itu adalah sebaik-baik petunjuk. Ilal birri wat taqwa wa adalul qasidi, menunjukkan kepada kebaikan dan ketakwaan, wa adalul qasidi, dan ilmu agama bisa menyampaikan kita kepada apa yang kita inginkan. Tafaqqah di sini itu belajar ilmu agama maksudnya. Tafaqqah itu. Ya bisa diartikan belajar ilmu fikih juga tidak apa-apa kan? Nah itu. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Ilmu itu adalah al-hadi, petunjuk kepada jalan-jalan yang yang diridhoi, jalan-jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak tahu mana jalan ke Mataram, mana jalan ke Pancor, mana jalan ke Lombok Tengah, tidak tahu dia. Padahal lurus jalannya ke Lombok Tengah kan? Tidak ada belok-beloknya. Tapi janganlah lurus terus. Kalau ada pengkolan melok sedikit kan, dilurus saja dia. Mana jalan ke Lombok Tengah Ustaz? Lurus katanya. Ailah. Setar, lurus dan belok-belok. Terus saja. Lihat dagang pun lurus dia. Bukan itu maksudnya. Artinya tidak ada perempatan, tidak ada belok-belok ke perempatan, pertigaan. Itu yang lurus saja mengikuti arus jalan gitu. Ya? Nah itu. Itu namanya sunanul huda, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, petunjuk, jalan yang lurus. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'id. Coba perhatikan ini. Ilmu itu adalah benteng yang bisa menyelamatkan orang yang memiliki ilmu itu dari semua rasa sakit yang ada di syada'id. Galau, gom, apa juga. Pokoknya semuanya ada. Makanya tidak pantas
Orang yang berilmu itu galau. Sampai meninggalkan ma'had. Sampai tidak mau makan. Tidak mau sholat. Padahal dia dikenal oleh Ustaz Kabir Zakaruhu. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Dikenal Ustaz Kabir, Ustaz besar. Tapi ditinggal sama pacarnya, la ilaha illallah, tidak pernah keluar kamar. Tahu-tahunya dibuka kamarnya sudah gantung diri. Nauzubillah. Tidak cocok. Orang yang berilmu itu galau, sakit hati. Hadis hafal, Al-Quran hafal, Injil hafal, semua hafal. Coba. Tapi galau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditinggal sama pacar, cari lagi. Gitu caranya kalau berilmu itu.